Kita sering bilang masyarakat Indonesia itu menjunjung kesetiaan, menghormati keluarga, dan anti perselingkuhan. Tapi coba lihat layar bioskop, sinetron, dan platform-platform streaming. Tema yang paling laku itu justru malah selingkuh, manipulasi, hubungan toksik. Mungkin masalahnya bukan sekedar moral. Mungkin jawabannya ada jauh lebih dalam di struktur psikologis manusia yang berevolusi ribuan tahun. Lo mungkin pernah ngerasa capek ngelihat konten yang itu-itu lagi. Drama selingkuh, suami manipulatif, istri posesif, pacar gaslighting, hubungan yang isinya ancaman sama air mata. Beberapa orang mungkin bilang, penonton kita emang suka drama murahan. Yang lain bilang, ya industri film memang lagi kehabisan ide, lagi bangkrut secara kreatif. Dan mungkin lo juga ngerasa frustrasi. Kok hidup gue udah ribet, hiburan malah makin ribet. Kenapa nggak bikin cerita yang lebih sehat gitu? Oke, frustrasi itu valid. Rasanya seolah-olah industri ini tuh sengaja ngasih penonton makanan beracun sambil bilang ini hiburan. Tapi kalau kita berhenti di sini, kita cuma marah tanpa ngerti akar masalahnya. Sekarang kita tarik nafas, turun satu level, masuk ke mekanisme yang jauh lebih tua dari negara, budaya, bahkan agama. Di titik ini, kita tinggalin opini, langsung masuk ke evolutionary psychology. Oke, dalam kerangka parental investment theory dan sexual strategies theory, infidelity atau perselingkuhan itu adalah ancaman yang mengancam kelangsungan genetik seseorang. Untuk laki-laki, bahaya terbesarnya adalah paternity uncertainty. Resiko ngebesarin anak yang bukan keturunan dia secara kandung atau keturunan genetiknya. Studi klasik dari David Buss menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih reaktif sama sexual infidelity. Jadi lebih nggak suka, lebih nggak terima sama selingkuh badan. Sementara untuk perempuan, bahaya terbesarnya selingkuh adalah kehilangan dukungan dan resources atau sumber daya. Mereka lebih reaktif sama emotional infidelity atau lebih nggak terima sama selingkuh hati. Ini bukan soal patriarki atau budaya modern. Ini pola yang muncul lintas budaya dan terukur dalam penelitian. Jadi menurut David Buss, manusia itu berevolusi lewat mekanisme mate guarding atau ngejagain pasangan. Polanya adalah ngawasin, ngebatasin gerak, monopoli waktu, sampai ngancem-ngancem atau bahkan melakukan kekerasan fisik buat mencegah pasangannya untuk jadi selingkuh. Versi modernnya apa? Ngecekin HP, ngatur baju harus pakai baju apa, ngelarang ketemu atau main sama teman-teman tertentu, gaslighting, dan siklus kekerasan-kekerasan lain dalam hubungan. Dalam riset-riset intimate partner violence, perilaku toksik itu sering kebaca sebagai respon ekstrim terhadap ancaman kehilangan pasangan. Film-film di bioskop itu cuma nampilin versi ekstrimnya, versi yang udah dilebih-lebihin gitu. Penelitian Robin Dunbar juga nunjukin 2/3 percakapan manusia itu isinya gosip sosial. Siapa sama siapa yang lagi bermasalah, terus siapa yang ngelanggar aturan atau ngelanggar norma. Kenapa? Kenapa sih kita kok suka ngomongin gosip? Karena ternyata itu memang sesuatu yang berguna buat kita bertahan hidup. Gosip itu bisa bikin kita tahu siapa yang harusnya dipercaya, siapa yang berbahaya, dan siapa yang punya status tinggi. Drama selingkuh itu tuh ngasih asupan jenis informasi sosial yang otak kita itu anggap penting. Jadi itulah kenapa kita bisa muak, tapi kita nggak bisa berhenti nonton. Oke, totalnya ada 3 titik lemah manusia yang secara evolusi akan selalu munculin cerita kuat. Yang pertama itu seks, yang kedua itu kepemilikan pasangan, dan ketiga itu adalah pengkhianatan. 3 hal ini munculin kecemburuan, marah, takut, dan penasaran. Emosi-emosi yang film itu gampang buat eksploitasi gitu. Dari sini kita bisa berhenti nyalahin selera penonton. Masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar drama murahan. Kalau kita tarik semuanya ke satu garis, gitu ya, film bertema selingkuh itu bukan sekedar eksploitasi, tapi cermin dari pola psikologis yang dibawa manusia selama puluhan ribu tahun. Ini bukan tentang Indonesia, ini tentang spesies kita. Jadi daripada nanya, kenapa sih film kita tuh isinya selingkuh aja, isinya perselingkuhan aja, pertanyaannya berubah menjadi, kenapa sistem psikologis manusia itu segitu gampangnya di-trigger sama cerita selingkuh dan hubungan toksik? Dan lebih penting lagi, kalau kita udah tahu nih asal-usulnya, udah sadar asal-usulnya, bisa nggak ketika kita mulai nonton, kita tuh mulai nonton dan hidup dengan cara yang lebih sadar gitu. Pada akhirnya, industri film itu akan terus bikin film yang mau kita tonton kok. Dan otak kita juga akan terus tertarik sama tema-tema perselingkuhan selama kita masih pakai perangkat emosional yang sama kayak leluhur kita. Tapi kesadarannya ada di tangan kita. Kalau kita tahu bahwa rasa penasaran terhadap drama toksik itu datang dari mekanisme yang evolusioner, apakah kita masih mau ngebiarin itu ngontrol apa yang kita mau konsumsi dan gimana kita ngejalin hubungan? Atau apakah kita bisa putus siklusnya dan mulai untuk cerita yang bukan cuma memicu insting primitif kita, tapi juga ningkatin kualitas hidup kita?
Gue lempar ke lo. Kalau film adalah cermin spesies manusia, apa sebenarnya yang lo pengen lihat di cermin itu? Tulis jawaban lo di kolom komentar, karena diskusinya nggak berhenti di sini.